Shalom umat percaya, kita bersyukur Tuhan Yesus telah memulai segala yang baik, telah memulai karyanya yang agung mulia dalam hidup kita, sehingga Dia pun akan menyempurnakan itu semua dalam kehidupan kita dan menjadikan kita indah di hadapannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Saat ini kalau kembali kami mengingat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, karya-Mu yang mulia dalam hidup kami, Engkau telah memulainya dengan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami sungguh amat bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh meresponinya dengan ucapan syukur, dengan terus mengagungkan, menaikkan pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa, ketika kami dijadikan berharga di mata-Mu, kami percaya di dalam pandangan-Mu Tuhan, kami semua Tuhan berharga, sungguh berharga di mata-Mu. Engkau sungguh Allah kami yang setia, yang mengawalinya dengan yang baik, yang menyertainya dengan segala sesuatu yang baik, sampai kepada tujuan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat, puji dan syukur kami akan naikkan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, 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 Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang Tuhan, sekarang ku
agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kau jadikan kami indah seturut gambaran-Mu Tuhan, serupa gambaran-Mu, karya yang mulia Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau mulai dengan yang baik, karya yang mulia dalam hidup kami. Engkau memulainya dengan kuasa sempurna, menjadikan kami serupa gambaran-Mu, indah di hadapan-Mu Tuhan, indah di pemandangan-Mu, indah di hadapan-Mu. Kami berharga Tuhan, kami berharga di mata-Mu, ya berharga, sungguh berharga. Kepenuhan Kau berikan, kepenuhan Kau limpahkan buat kami semua yang mengasihi Dia. Haleluya. Engkau tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Engkau setia, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami yang mau menyenangkan hati-Mu. Yang terbaik kami bawa Tuhan dari hidup kami, menyenangkan hati-Mu di sepanjang hidup kami. Iya Tuhan Yesus. Biarlah kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Seumur hidup kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya
Umat percaya kalau kita pergi ke toko atau ke mall dan kita bawa anak-anak kita ke toko mainan khususnya, kadang kita berkata begini, sekarang kalian boleh beli mainan yang kalian suka. Lalu kemudian mereka bertanya, kenapa Mama belikan saya mainan? Kita akan menjawab, karena Mama sayang sama kamu. Mama ingin kamu senang. Kalau kamu beli mainan yang kamu sukai, kamu akan senang. Dan itu karena Mama menyayangimu. Umat percaya dimanapun Anda berada, salah satu bentuk tanda kasih adalah di mana kita ingin menyenangkan hati orang yang kita kasihi. Demikian pula kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, maka tanda yang nyata yang harus kita lakukan dan tampak dalam kehidupan kita adalah kita menyenangkan hatinya. Alkitab mengatakan demikian dalam Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bagaimana caranya menyenangkan hatinya Tuhan? Lakukan apa yang Tuhan senang. Dan dari ayat yang kita baca tadi, umat percaya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang hormat kepada Dia, yang mengagungkan Dia, yang melakukan perintah-perintahnya. Tuhan senang dengan orang-orang yang demikian. Sehingga jangan sampai kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita katakan kita mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita tidak taat akan perintahnya. Kita katakan kita mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita tidak menggunakan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita berkata bahwa kita ingin menyenangkan hatinya, tetapi kita mengatur hidup kita suka-suka kita, tidak berkomunikasi, tidak berelasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita ingin menyenangkan hatinya, ikuti apa yang Dia sukai. Baca firman Tuhan, berdoa senantiasa, dan lakukan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari Dia. Dia tidak meminta apa yang ada pada kita. Dia tidak meminta kekayaan kita. Dia tidak meminta kepandaian harta benda kita. Dia yang menciptakan alam semesta, bumi, laut, serta isinya. Dia tidak meminta itu dari kita. Karena tadi dikatakan Dia yang menciptakannya. Dia hanya meminta satu hal kepada kita, bahwa kita hidup takut akan Dia. Dan kemudian Dia berkata bahwa Dia senang kepada orang-orang yang berharap, mengandalkan kasih setianya. Hari ini dalam memasuki masa-masa dalam hidup ini, apa yang kita andalkan? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita kerjakan? Apakah kita berharap kepada dunia? Apakah kita berharap kepada orang-orang yang berkuasa di sekitar kita? Apakah kita berharap kepada deposito kita? Firman Tuhan juga mengatakan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini akan lenyap, karena sifatnya sementara. Tetapi di dalam Tuhan, segalanya tinggal tetap. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang kekal adanya, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bawa permohonanmu di dalam doa, sampaikan isi hatimu kepadanya, diskusikan kepada Tuhan apa yang ada di dalam kebutuhan kita. Dia disenangkan kalau anak-anaknya datang kepadanya. Hari ini, apapun situasi kita umat percaya, apapun yang akan kita lalui di hari yang baru ini, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, hormati Tuhan, takutlah kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sikap yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, bahwa dalam kehidupan kami setiap kali ya Bapa disenangkan oleh-Mu. Tapi belum tentu kami dalam kehidupan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hari ini kami diperteguh lagi ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu
bahwa kami harus hidup menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus mampukan kami ya Bapa untuk terus dapat menghidupi firman-Mu ya Tuhan, melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata ya Tuhan, orang yang mengasihi-Mu adalah orang yang melakukan firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan ya Tuhan untuk setiap kami melakukannya, menghidupi firman-Mu, dan supaya kami menjadi orang-orang yang berbuah di dalam kehidupan kami, dan buahnya itu tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas semua yang boleh kami terima sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami hari ini mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini ya Tuhan. Bapa berkati gereja-Mu ya Tuhan, lawat gereja-Mu ya Tuhan, biarlah gereja-Mu ya Bapa mampu ya Bapa menjalani visi-Mu dengan baik, biarlah kerajaan-Mu semakin dinyatakan dan semakin besar di dunia ini lewat gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga mau membawa keluarga kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para suami kami ya Tuhan, berkati mereka ya Bapa dalam melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa, mampukan mereka untuk terus fokus sama Tuhan ya Bapa. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan ya Bapa, berserah kepadamu terus menerus ya Tuhan di dalam segala hal. Kami juga mau membawa anak-anak kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, dalam studi mereka ya Tuhan, dalam pergaulan mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Bentengi mereka ya Bapa, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang salah ya Tuhan. Jauhkan dari narkoba ya Tuhan, seks bebas, pornografi, dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kau jauhkan itu semua dari anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami punya hati yang terus ya Bapa, takut akan Tuhan ya Bapa. Mereka mengandalkan-Mu, melibatkan-Mu dalam segala hal, setia kepadamu ya Bapa. Mereka mampu menjadi anak-anak ya, generasi ilahi yang menjadi terang dimanapun mereka diletakkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau membawa bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapa dengan segala permasalahannya ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kami ya Bapa, bahwa Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa kami untuk mampu melewati segala masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Bapa, dari Presiden kami Jokowi beserta wakilnya, beserta menteri-menteri dan jajarannya, bahkan sampai yang terkecil pun ya Bapa dalam pemerintahan. Kau berkati mereka ya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan untuk terus melakukan keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menjalani hari kami hari ini bersama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, berkat-berkat-Mu akan terbuka buat kami ya Bapa. Kami percaya bahwa ketika kami meminta kepadamu ya Tuhan, Engkau akan memberikannya ya Tuhan. Karena firman-Mu sendiri berkata, mintalah maka Engkau akan diberikan ya Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu terus menerus ya Bapa. Kami mau terus melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.